Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang kembali di channel Cerita Horor dan History. Kali ini kami akan menceritakan sebuah cerita, yaitu cerita kiriman dari salah satu narasumber yang disamarkan namanya. Namaku Nina. Kejadian ini kualami ketika di sela-sela akhir semester menuju pembagian rapot, yang kebetulan juga saat itu aku sedang haid. Aku seorang pelajar SMA kelas 2 dan tinggal bersama kedua orang tuaku. Sebelumnya aku tidak mempercayai mitos-mitos tentang darah haid yang katanya bisa mengundang kuntilanak, karena kuntilanak menyukai bebauan seperti darah haid. Pagi hari sebelum berangkat ke sekolah, aku selalu sarapan bersama kedua orang tuaku sekitar pukul 6 pagi. Aku yang sedang haid saat itu entah kenapa rasanya seperti ingin mengganti pembalut. Padahal belum ada sejam aku memakai pembalut itu. Karena tidak nyaman, maka aku pun memilih mengganti pembalut di kamar mandi. Aku yang seorang pemalas membuatku butuh waktu yang sangat lama di kamar mandi hanya untuk mengganti pembalut. Saking lamanya hingga aku diteragi ibu kalau aku harus segera berangkat ke sekolah, karena waktu itu sudah menunjukkan hampir setengah 7. Waktu sudah menunjukkan hampir setengah 7. Setelah mendengar teriakan dari ibu, aku pun langsung mempercepat gerakanku. Karena bingung ingin membuang kemana pembalut itu, maka aku memasukkannya saja ke dalam kantong kresek yang kemudian aku bawa dan aku taruh di sudut kamarku. Kunyalakan sepeda motorku menuju ke sekolah. Aku sudah mempunyai KTP dan SIM untuk mengendarai motor metik kesayanganku. Seperti biasanya, aku berkendara layaknya seorang pelajar yang sudah telat masuk ke sekolah. Walaupun sebenarnya di sekolah pun bebas, tidak ada KBM. Terdengar suara klakson motorku memecah gerombolan pelajar lainnya di depan gerbang sekolah. Setelah memarkirkan motorku, aku pun lega. Saat itu aku berdiri. Aku melihat jok motorku seperti ada noda darah. Ternyata itu adalah noda darah haidku. Aku pun kemudian berjalan ke kamar mandi. Temanku Resti tidak ikut masuk, tetapi hanya menunggu di depan pintu kamar mandi. Kamar mandi di sekolahku memang diberikan sebuah cermin kecil untuk berkaca atau merapikan seragam seusai membuang air. Saat aku mengganti pembalut, rasanya ada yang aneh. Ternyata pembalutku tidak penuh, dan aku baru sadar kalau celana dalam yang aku pakai pun tidak tembus darah. Tapi kenapa rok abu-abu yang aku pakai dan jok motor ada darahnya? Karena merasa aneh, aku tetap mengganti pembalut dan mengganti seragam putih abuku menjadi baju olahraga. Saat di kelas aku menceritakan semuanya kepada Resti. Dimulai dari saat pagi hari, tiba-tiba pembalut yang aku pakai menjadi penuh darah, jok dan rok yang ada darahnya, sedangkan celana dalam dan pembalut yang aku pakai tidak ada darahnya. Resti yang seorang mania pada hal-hal gaib pun mungkin berhubungan dengan mitos haid gunan kuntilanak. Aku tidak takut, justru ketawa. Karena mana ada hubungannya kuntilanak pagi-pagi itu. Resti terus meyakinkan aku bahwa itu semua adalah ulah kuntilanak. Dia pernah membaca sebuah cerita bahwa seorang perempuan tiba-tiba kesurupan karena tidak membuang pembalut bekas haidnya. Ketika mendengar cerita dari Resti tersebut, aku pun langsung bilang kepadanya bahwa aku tidak membuang pembalutku tadi pagi. Dan Resti menjadi kesal dan terus menakut-nakuti diriku. Sepulang sekolah, aku tidak langsung pulang,
melainkan main terlebih dahulu hingga pukul 5 sore. Terdengar bunyi pintu rumah yang aku ketuk. Aku mengetuk pintu rumah berulang kali, tetapi tidak ada yang menjawab satupun atau membukakan pintu rumahku. Aku kemudian menelpon ibuku dan katanya ibu dan bapak sedang ada acara hingga larut malam, sehingga kunci pintu ditaruh di atas pot yang digantung dan sudah disediakan makanan di dapur. Setelah dapat masuk ke dalam rumah, aku pun bermalas-malasan. Suara azan maghrib terdengar, sedangkan aku masih memakai seragam dan belum mandi. Karena gatal, akhirnya aku memutuskan untuk mandi, menyegarkan badan yang lelah. Saat hendak masuk ke dalam kamar mandi itu, sepintas aku teringat pembalut bekas haidku tadi pagi. Tapi setelah ku cari, sudah tidak ada. Dalam hatiku paling sudah diambil oleh ibu. Aku pun kemudian menyalakan showerku. Saat sedang mandi, rasanya seperti ada yang menggedor-gedor pintu depan rumahku. Karena penasaran, maka aku pun mematikan shower agar lebih terdengar. Dan ternyata benar, ada yang menggedor-gedor pintu. Aku pun berteriak, mengatakan iya, dan langsung mengerikan badan serta memakai tank top dan celana karena mengira kalau ibu dan bapak sudah pulang. Aku pun kemudian keluar dari kamar mandi dan berjalan menuju depan untuk membukakan pintu. Saat aku membuka pintu, ternyata tidak ada siapa-siapa sama sekali. Tak peduli apapun itu, aku pun kembali ke kamar mandi. Karena malas melanjutkan mandi, aku jadi lebih memilih menonton TV. Belum lama menonton TV, aku mendengar suara Resti memanggil. Saat aku keluar, tampak ada Resti di sana. Dia ingin menginap semalam di rumahku, karena orang tuanya pergi keluar kota hingga besok, dan tidak berani tidur sendirian di rumahnya. Dengan senang hati aku pun menerima Resti dan aku menyuruhnya untuk masuk ke dalam rumah. Saat kami berdua sedang asik menonton TV, aku pun kemudian menceritakan lagi apa yang aku alami tadi kepada Resti. Saat sedang bercerita, seketika bau amis tercium. Bau amis darah haid sangat tajam tercium, bahkan membuatku dan Resti ingin muntah. Seketika bau itu pun hilang dan terdengar pintu seperti ada yang menggedor sangat kencang. Resti pun kemudian ingin membukakan pintu, tapi aku melarangnya. Saat terdengar pintu terbuka, aku pun menangis karena ketakutan. Dan tiba-tiba sunyi. Aku mencoba melihat ke pintu, dan hanya terlihat pintu terbuka, dan Resti berdiri mematung menghadap keluar. Aku benar-benar ketakutan. Aku sentuh pundak dan aku putar badannya. Terlihat mukanya penuh tatapan kosong. Aku kemudian berulang-ulang meneriaki dan memanggil namanya, namun tetap dia tak ada reaksi apa-apa. Tiba-tiba Resti berteriak. Kemudian matanya menjadi sangat lentik dan gerak badannya sangat anggun. Dia pun berjalan berputar sambil mengepakkan tangannya seperti mempunyai sayap. Terdengar suara tawa yang melengking keluar dari mulutnya. Aku pun berteriak dan menangis sangat amat kencang, hingga membuat beberapa tetanggaku keluar dari rumahnya dan berusaha menolong aku. Seorang bapak-bapak yang baru saja pulang dari masjid, yang aku tidak tahu namanya, beliau pun menyeretku keluar dari rumah dan menyuruh warga lain menenangkanku. Karena masih panik dan kaget, aku pun berteriak sambil menangis. Akhirnya warga diam dan menenangkanku.
Aku berdiri dan melihat seorang bapak-bapak yang tadi menolongku seperti sedang berusaha menyadarkan Resti. Aku pun tidak mendengar dengan jelas bapak-bapak itu mengatakan apa saja. Yang aku tangkap hanya menanyakan siapa yang merasuki Resti dan tujuannya apa. Aku pun mendengar jawabannya, yaitu dia mengatakan kalau dia adalah kuntilanak. Dia mengatakan suka dengan darahnya. Aku pun langsung lemas mendengar itu dan seketika pun pingsan. Setelah sadar, aku pun duduk dan menyender ke dinding dan bertanya kepada bapak tersebut. Dan bapak tersebut mengatakan kalau aku sedang haid dan tidak menjaga kebersihan dengan baik. Bapak tersebut menemukan pembalut tersebut di sudut kamar tadi. Dan bapak tersebut pun bilang kalau kuntilanak tersebut memang suka bau wangian seperti darah haid. Aku hanya bisa mengangguk dan terdiam. Akhirnya kedua orang tua pun pulang. Keadaan Resti juga sudah membaik. Tinggal aku sendiri yang masih terkucur lemas di atas kasur. Sekitar setengah jam kemudian, aku merasakan sudah segar. Aku dan Resti pun kemudian tidur sekamar. Kami tidak takut lagi dengan ancaman-ancaman yang datang dari makhluk gaib tersebut. Kami mendapatkan sebuah pelajaran bahwa kebersihan itu sangat penting. Jangan membiarkan setan mendapatkan makanannya di rumah yang kita tinggali. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.